Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita senantiasa dipertemukan kembali dalam suasana yang insya Allah diberkahi meskipun dilaksanakan secara virtual. Salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada kita yang senantiasa taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Perilaku Organisasional, Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, Universitas Pendidikan Indonesia akan memaparkan materi mengenai struktur organisasi. Sebelum kita beranjak lebih dalam, baiknya di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 5, karena seperti pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, bukan? Baik, yang pertama dari saya sendiri, saya bernama Alifia Alfatia Wibisono dengan NIM 1902593. Selanjutnya ada Evi Sulastri Solihah dengan NIM 1902306. Lalu yang ketiga, ada Melinda dengan NIM 1902054. Selanjutnya ada Siti Hamidah dengan NIM 1902243. Dan yang terakhir ada Wilda Alawiyah dengan NIM 1901916. Pada materi kali ini, dasar pada struktur organisasi terbagi menjadi 7 subtopik. Yang pertama, ada struktur organisasi. Yang kedua, ada desain organisasi umum. Yang ketiga, ada struktur matriks. Yang keempat, ada opsi desain yang baru. Yang kelima, ada organisasi yang terbatas. Yang keenam, mengapa struktur berbeda. Dan yang terakhir, ada desain organisasi dan perilaku. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi. Di sini, saya Alifia akan memaparkan materi mengenai apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasional. Nah, struktur organisasi dengan struktur organisasional tentu memiliki arti yang berbeda nih teman-teman. Struktur organisasional merupakan cara di mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah hubungan, pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, hingga pimpinan organisasi, di mana struktur organisasi ini berfungsi sebagai kerangka kerja sekaligus alur kerja dalam suatu organisasi. Nah, terdapat 6 elemen utama untuk merancang struktur organisasi, yaitu yang pertama ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja atau yang kerap disapa pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan ke dalam beberapa langkah yang masing-masing nantinya akan diselesaikan oleh individu yang berbeda. Secara esensi, para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas. Dengan cara memecah pekerjaan ini diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan pekerjaan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Setelah melakukan pembagian pekerjaan melalui spesialisasi kerja, maka perlu dilakukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang sama atau sejenis sehingga dapat dikoordinasikan satu sama lain. Departementalisasi dapat dilakukan dengan cara pengelompokan menurut fungsi yang dijalankan, jenis produk yang dihasilkan, ataupun atas dasar geografi. Lalu yang ketiga ada rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah, serta menjelaskan siapa yang akan melaporkan dan kepada siapa dilaporkan.
Rantai ini mempermudah karyawan karena mereka menjadi lebih mengerti kemana harus melapor jika menemukan masalah dan tahu kepada siapa karyawan tersebut harus bertanggung jawab. Dalam rantai komando terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu otoritas dan kesatuan komando. Apa sih otoritas sama kesatuan komando? Otoritas merupakan hak inherent dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut dipatuhi. Sedangkan kesatuan komando merupakan gagasan bahwa bawahan hanya memiliki satu superior atau atasan di mana dia akan bertanggung jawab secara langsung. Lalu, teman-teman nih, yang keempat ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Rentang yang lebih lebar memiliki keunggulan yang lebih efisien dalam hal biaya, tetapi akan mengurangi keefektifannya. Adapun rentang kecil berdampak sebaliknya dari rentang yang lebar. Lalu yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan yang dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Dengan kata lain, manajemen puncak akan mengambil keputusan utama organisasi melibatkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali masukan dari anggota tingkat bawah. Berarti organisasi tersebut tersentralisasikan. Sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi, yaitu semakin banyak anggota tingkat bawah yang memberikan masukan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, teman-teman, di sini ada formalisasi. Formalisasi merupakan keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandardisasi. Jika pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan ini mempunyai kuantitas keleluasaan yang meminimum mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Dalam formalisasi, terdapat pengakuan yang bersifat formal yang bisa menghasilkan pengaruh berupa memacu perilaku, motivasi, dan kinerja karyawan. Selain pengakuan secara formal, terdapat juga pengakuan secara informal nih teman-teman. Apa sih pengakuan informal? Pengakuan informal merupakan langkah spontan agar karyawan merasa dihargai atas apa yang ia kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu desain organisasi umum. Terdapat dua jenis desain organisasi umum. Yang pertama yaitu struktur sederhana dan birokrasi. Pertama yaitu struktur sederhana. Struktur sederhana merupakan suatu struktur yang dicirikan dengan rendahnya departementalisasi, rentang kendali yang luas, otoritas yang tersentralisasi, dan formalisasi yang rendah. Umumnya, struktur ini hanya memiliki 2 atau 3 level dalam bentuk vertikal, kumpulan pekerja yang longgar, dan tersentralisasi pada satu orang. Struktur ini paling banyak digunakan oleh bisnis yang berskala kecil, di mana biasanya manajer dan juga pemilik dari perusahaan tersebut merupakan satu orang yang sama. Struktur ini sederhana, bersifat cepat, fleksibel, murah, dan akuntabilitasnya jelas. Kelemahan dari struktur ini yakni ketika suatu perusahaan bisnis berskala kecil tersebut berkembang, maka struktur ini tidak lagi bisa diterapkan sebab formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya yang berubah. Kelemahan lainnya yakni struktur ini akan memiliki resiko yang tinggi sebab suatu perusahaan bisnis berskala besar tidak bisa lagi bergantung pada satu orang saja. Jadi pada intinya, struktur sederhana ini hanya bisa diterapkan pada bisnis yang berskala kecil atau ketika kita masih sebagai pemula. Pertama yaitu struktur sederhana. Berikut ini merupakan diagram struktur organisasi bagi gerai retail pakaian pria yang dimiliki dan dikelola oleh Jack Gold. Jack mempekerjakan 5 orang tenaga penjualan waktu penuh, seorang kasir, dan para pekerja tambahan untuk akhir minggu dan hari libur. Tetapi pada intinya, Jack yang menjalankan kegiatan usaha tersebut.
Contoh ini merupakan struktur sederhana yang diterapkan dalam bisnis yang berskala kecil. Desain organisasi umum selanjutnya yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan suatu struktur organisasi bersifat rutin yang dicapai dengan dibuat spesialisasi, aturan yang diformalisasikan, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang bersifat sentralisasi, tentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan berdasarkan rantai komando. Kelebihan struktur ini yaitu kemampuannya untuk melakukan aktivitas yang terstandar sehingga menjadi lebih efisien. Kelemahannya, birokrasi dapat menciptakan konflik seperti unit fungsional yang akan menyampaikan tujuan utama organisasi tersebut. Namun, secara garis besar perlu diingat bahwa birokrasi dapat menjadi lebih efisien selama para pekerjanya berkonfrontasi pada keputusan permasalahan yang terprogram. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Evi. Yang ketiga adalah struktur matriks. Baik, selanjutnya adalah struktur matriks. Struktur matriks merupakan struktur organisasi dengan otoritas ganda dan merupakan gabungan antara departementalisasi, fungsional dengan produk. Contoh dari struktur ini biasanya digunakan di perusahaan BMW. Lalu, struktur matriks ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu struktur ini akan menempatkan sesuai dengan spesialisasinya di masing-masing, di mana hal tersebut akan meminimalkan jumlah produk yang diperlukan, memudahkan mengumpulkan produk, dan memudahkan pembagian sumber daya di seluruh produknya. Lalu, struktur ini pula membantu dalam memfasilitasi koordinasi antara spesialisasi dan juga struktur ini memberikan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh aktivitas dalam perusahaan tersebut. Lalu kelemahannya ini adalah sulitnya mengkoordinasi tugas setiap spesialisasi agar sesuai dengan anggaran dan waktu yang ada. Struktur ini juga akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang akan memberikan laporan atau tidak jelasnya sistem komando. Yang keempat adalah opsi desain yang baru. Selanjutnya adalah opsi desain yang baru. Opsi desain yang baru ini ada organisasi virtual. Organisasi virtual itu adalah organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Organisasi virtual ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dari segi vertikal, organisasi virtual ini fleksibel, yang mana memungkinkan bagi para individu dengan mempunyai gagasan yang inovatif dan menghemat biaya atau efisien. Karena organisasi virtual ini tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk hal seperti menyewa tempat atau gedung. Lalu kelemahannya itu dari organisasi virtual mempunyai peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas, di mana hal ini akan menciptakan ruang bagi perilaku yang berpolitik. Saya Siti Hamidah di sini akan menjelaskan tentang materi organisasi yang tak terbatas. Organisasi yang tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, yang mana memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan dengan menghilangkan batasan vertikal. Maka manajemen
mampu meratakan hierarki dan meminimalkan status dan peringkat tim-tim hierarki silang yang mana hal ini meliputi para eksekutif. Nah, adapun mantan pimpinan General Electric yang bernama Jack Welch merupakan orang yang pertama kali menciptakan istilah organisasi tak terbatas ini. Ketika beroperasi secara sepenuhnya, maka organisasi yang tak terbatas juga mampu merobohkan hambatan-hambatan geografis. Perusahaan-perusahaan besar di AS, contohnya seperti McDonald's dan Coca-Cola, mampu merobohkan hambatan geografis ini dan sukses mendirikan perusahaannya menjadi sebuah perusahaan global yang mampu menggabungkan daerah-daerah geografis ke dalam struktur mereka dan mampu merobohkan hambatan-hambatan budaya juga. Organisasi yang lebih ramping atau perampingan. Perampingan adalah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi perusahaan, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Adapun beberapa perusahaan menitik beratkan pada teknik manajemen ramping untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Berikut adalah strategi efektif bagi perampingan dengan prinsip-prinsip keadilan organisasi. Yang pertama, ada investasi perusahaan yang dilakukan perampingan untuk menitik beratkan pada inti kompetensi akan lebih efektif ketika mereka berinvestasi dalam praktik kerja yang memiliki keterlibatan yang tinggi setelahnya. Kedua, komunikasi ketika para pemilik usaha melakukan upaya untuk membahas perampingan dengan para pekerjanya lebih awal, maka para pekerja akan berkurang kekhawatirannya mengenai hasil dan merasa bahwa perusahaan mempertimbangkan pandangan mereka pula. Tiga, partisipasi para pemilik usaha akan berkurang kekhawatirannya jika mereka dapat berpartisipasi dalam proses berbagai cara program pensiunan awal secara sukarela atau paket-paket pesangon dapat membantu dalam mencapai perampingan tanpa pemecatan. Dan yang terakhir ada bantuan uang pesangon yang meliputi manfaat perawatan kesehatan dan bantuan pencarian pekerjaan akan memperlihatkan bahwa perusahaan peduli dengan para pekerjanya dan menghargai kontribusi mereka. Intinya perusahaan yang membuat dirinya sendiri ramping dapat menjadi lebih efisien dan produktif, tetapi hanya jika mereka melakukan pemangkasan secara hati-hati dan membantu para pekerja melalui proses-proses tersebut. Selanjutnya ada strategi organisasi. Menurut Robbins, dalam Pusti tahun 2009, pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana, aktivitas pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut. Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespon lingkungan, misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing. Nah, di dalam strategi organisasi ini terdapat ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi ini memerlukan struktur secara signifikan. Organisasi-organisasi yang memperkerjakan 2.000 orang lebih cenderung untuk lebih memiliki spesialisasi departementalisasi yang levelnya itu lebih vertikal dan lebih banyak aturan serta regulasi daripada organisasi-organisasi yang berskala kecil. Nah, pada perusahaan yang menganut mekanisme dengan sekitar 2.000 pekerja, biasanya menambah 500 lebih pekerja.
Nah, yang selanjutnya strategi organisasi teknologi. Nah, teknologi ini menggambarkan cara suatu organisasi dengan menambahkan input ke dalam berbagai riset yang telah memeriksa hubungan antara teknologi dan struktur. Apakah membedakan teknologi adalah derajat kerutinan? Mereka aktivitas rutinnya itu dicirikan dengan operasional yang otomatis dan terstandardisasi. Nah, secara umum, untuk organisasi-organisasi yang dalam aktivitasnya itu tidak rutin, mereka itu akan lebih cenderung untuk memilih struktur organik. Nah, berbeda dengan organisasi yang aktivitasnya itu rutin, mereka akan lebih cenderung untuk memilih struktur yang mekanistik. Baik, yang akan saya jelaskan di sini yaitu strategi organisasi. Nah, di sini itu mengenai lingkungan. Lingkungan organisasi meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti para pemasok konsumen, kompetitor agensi, pengaturan pemerintah, dan juga kelompok desakan dari masyarakat. Nah, lingkungan organisasi ini memiliki tiga dimensi. Yang pertama, dimensi kapasitas, yang kedua, volatilitas, dan yang ketiga, kompleksitas. Yang pertama yaitu dimensi kapasitas. Kapasitas ini mengacu pada suatu keadaan yang mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menghasilkan kelebihan sumber daya yang dapat menyangga organisasi pada saat terjadi kelangkaan secara relatif. Yang kedua yaitu dimensi volatilitas. Nah, volatilitas ini menggambarkan derajat ketidakstabilan di dalam suatu lingkungan yang dinamis dengan derajat perubahan yang sangat tidak dapat diprediksi, akan menyulitkan bagi manajemen untuk membuat prediksi yang akurat terakhir. Nah, yang terakhir yaitu kompleksitas. Kompleksitas ini derajat heterogenitas dan konsentrasi di antara elemen-elemen hubungan lingkungan yang sederhana. Misalnya industri tembakau, di mana metode produksi kompetitif dan tekanan dari peraturan. Dan seperti tidak pernah mau berubah dalam beberapa waktu yang homogen dan terkonsentrasi. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang beroperasi yang dicirikan dengan langka, dinamis, dan juga kompleks dalam menghadapi derajat ketidakpastian memiliki sedikit ruang bagi kesalahan. Lalu yang selanjutnya yang akan dijelaskan saya untuk materi yang ketujuh, yaitu mengenai desain organisasi dan perilaku pekerja. Bukti pada umumnya mengidentifikasikan bahwa spesialisasi kerja memberikan kontribusi pada produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Tetapi pada imbalan yang menurunkan kepuasan pekerjaan, namun spesialisasi kerja bukan sumber tak berujung dari produktivitas yang lebih tinggi. Permasalahan pun mulai muncul. Produktivitas mulai menurun ketika ketidakekonomisan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM melakukan tugas yang berulang dan mendekati spesialisasi ekonomi. Nah, untuk memaksimalkan kinerja pekerja dan kepuasan, manajer harus membuat pertimbangan atas perbedaan individu, misalnya pengalaman, kepribadian, dan tugas kerja. Budaya juga seharusnya merupakan faktor pertimbangan. Nah, terdapat perubahan arena dari desain struktur organisasi pula yang memiliki implikasi bagi kelancaran jalur karir individu. Nah, struktur organisasi pula dapat mempengaruhi pekerja dan oleh karenanya harus didesain secara hati-hati. Nah, riset pula menyarankan bahwa budaya nasional dapat mempengaruhi pilihan atas struktur. Nah, dengan demikian, ketika kita akan memilih atau mendesain suatu organisasi pula,
kita mesti mempertimbangkan antara perbedaan individu, perbedaan budaya ketika memprediksi bagaimana suatu struktur dapat mempengaruhi kepuasan dan juga kinerja pekerja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi demi materi telah kami sampaikan. Saya, Alivia Alfatia Wibisono, dan rekan-rekan saya sebagai anggota dari kelompok 5, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.